Halo, saya Diki Oktavianus, mahasiswa konversi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia dengan NIM 2302 01020042. Tugas video ini ditujukan untuk memenuhi nilai UTS pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kasus yang saya ambil pada pilihan contoh yaitu kasus WorldCom. Dikutip dari website, di masa jayanya, WorldCom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Amerika Serikat setelah AT&T. Namun, perusahaan ini terlibat dalam skandal akuntansi besar pada tahun 2002, di mana metode penipuan digunakan untuk menyembunyikan hilangnya pendapatan perusahaan. Kehebohan dan perhatian berikutnya seputar perusahaan adalah perusahaan menyatakan kebangkrutan dan total aset pada saat kebangkrutan yaitu senilai 103,9 miliar US dollar atau setara dengan 1.527 triliun rupiah. Dan adapun mengenai tanggapan komprehensif saya terkait kasus ini terbagi 3 bidang aspek. Yang mana yang pertama pada aspek sumber daya manusia atau SDM. Pada bidang SDM ini, dalam halnya yang ditunjukkan oleh manajemen perusahaan yang di dalamnya ada peran pelaku internal yang melakukan pemalsuan data, akuntansi, dan mengelabui atau melakukan pengelabuan sumber data real menjadi fiktif untuk menjadi bentuk pelaporan perusahaan dengan maksud menjadi bagian favorit sebagai pilihan investor, merupakan bentuk sikap SDM yang rendah dalam segi bersikap, berkata, dan bersikap jujur serta berintegritas tinggi. Namun hal ini menjadi bumerang bagi perusahaan itu sendiri. Sikap karyawan yang dibangun di awal adalah cara karyawan untuk berkontribusi membangun dan menumbuhkan perusahaan untuk tujuan yang baik. Karena bagian sikap karakter pribadi seseorang adalah bagian pembawaan dirinya untuk menjadi sosok yang dikenal orang, dan faktor yang lainnya yaitu menjadi peran utama dalam mengorganisasikan SDM di perusahaan. Ini dari segi pengawasan, tugas tanggung jawab, serta wewenang, keprofesionalitasan kerja, serta produktivitas kerja. Tentunya yaitu berawal dari sikap seorang leader atau pimpinan di dalamnya. Apabila pimpinan bobrok, maka tidak akan jauh juga kepada jajaran lainnya dalam bersikap dan bertindak. Sebuah perusahaan yang berdiri sudah pasti ingin profit dan menumbuhkan nilai keuntungan dan setiap kegiatan bisnis yang tersaji dalam buku pelaporan. Namun, jika disikapi dengan bentuk kecurangan atau pemanipulatifan, hal itu malahan tidak sesuai dengan tujuan perusahaan serta nilai SDM yang unggul dan cerdas tentunya. Namun kembali lagi dalam hal ini, keterbukaan pelaporan dalam hal segi apapun, pembukuan dalam pembukuan finalnya haruslah transparansi, jangan ada yang ditutupi. Atas dasar kasus ini, petinggi jajaran yang terlibat dalam permasalahan data akuntansi ini, seperti yang disebutkan, para pelaku di mata masyarakat serta perusahaan menjadikan para pelaku tersebut kehilangan kepercayaan di mata khalayak umum, sehingga dikenal sebagai penjahat dan parahnya tidak akan dipekerjakan oleh perusahaan manapun. Dari kasus ini juga para pelaku mendapatkan sanksi secara hukum dan juga sanksi sosial yang terjadi di masyarakat. Baik, dan poin kedua yaitu pasar pemasaran. Buatkah perusahaan komunikasi ini berdiri di Amerika yang mana menawarkan layanan telekomunikasi yang terjangkau dan di bawah harga pasaran untuk semua pelanggannya, sehingga sangat diminati warga Amerika pada saat itu dan menjadi pilihan masyarakat untuk menarik pelanggan. Namun perlu digarisbawahi, seiring berjalannya waktu, perlu disikapi dari segi pelayanan dan juga kepercayaan suatu brand nama perusahaan di dalamnya. Namun dengan kasus skandal yang mencuat atas kepercayaan khalayak umum dan para investor menjadikan layanan telekomunikasi terpuruk. Dan dibarengi dengan adanya strategi akuisisi bisnis yang digayat dan menambahkan bentuk nilai portofolio, perusahaan malah demikian mengakibatkan perusahaan mengalami kemerosotan yang berakibat fatal dan berakibat negatif pada keuangan perusahaan. Sehingga menimbulkan perilaku konsumen yang bertolak belakang untuk memilih suatu brand
pada suatu branding yang reputasinya buruk dan dibarengi dengan sikap konsumen yang lebih menghindari suatu brand atau perusahaan yang sudah dipandang tidak baik. Mengapa demikian? Karena konsumen sebagai pengguna atau orang yang mengekspresikan suatu bentuk kepuasan apakah akan digunakan kembali suatu produk atau jasa ini. Baik, poin ketiga yaitu finansial. Keuangan perusahaan Wordcam dengan adanya skandal akuntansi yang terjadi saat itu, yaitu perusahaan menggunakan praktik akuntansi yang meragukan untuk menutupi kerugiannya dengan membuat dirinya terlihat lebih menguntungkan daripada sebelumnya. Beberapa orang merasa prihatin atas penipuan transaksi keuangan dan melaporkan ketidakkonsistenan tersebut kepada pihak berwenang. Kebangkrutannya membantu perusahaan melakukan restrukturisasi dan kemudian mengubah namanya menjadi MCI atau entitas baru ini dijual ke Verizon pada tahun 2006. Cynthia Cooper adalah pemain kunci dalam memberikan perhatian terhadap inkonsistensi keuangan perusahaan bersama dengan auditor Gene Morse dan Cooper menyelidiki dan melaporkan praktik akuntansi Wordcam yang dipertanyakan dan dia dinobatkan sebagai Person of the Year oleh Time pada tahun 2002. Namun walau sempat bangkrut, perusahaan bangkit kembali atas dasar nama MCI ini dan perusahaan tersebut memulai dari awal kembali namun dengan image atau branding yang dikenal sebelumnya masyarakat dan masih melekat dengan ex-Wordcam yang mana hal ini dan hal yang diperlukan dan ditegaskan dalam sebuah manajemen keuangan adalah bagaimana perusahaan bisa grow up dalam hal keuangan dan pembiayaan operasional yang sehat dan yang sangat ditekankan dalam hal ini yaitu pastinya pelaporan cash flow perusahaan yang sehat dan tentunya harus jelas dan transparansi dan juga harusnya disiapkan skenario proyek keuangan yang terbaik untuk perusahaan dan bisnis ke depannya seperti itu. Oke, sumber berita ini saya ambil dari website. Sebagai tambahannya, saya kirimkan link di file tugas saya. Adapun sekian yang bisa saya berikan tanggapan terkait kasus ini. Terima kasih.